نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala. Tidak lupa salawat iring salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci dan para sahabat beliau yang mulia serta orang-orang yang tetap setia berada di atas sunnah dan ajarannya sampai akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena ketakwaan merupakan perintah Allah kepada nabinya dan juga kepada umatnya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan Allah Jalla wa'ala juga perintahkan takwa kepada segenap umat, agar setiap umat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa ia berkisah, satu hari aku adalah satu dari 10 orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba berdirilah seorang pemuda dan menyampaikan pertanyaannya kepada baginda Rasulullah. Kata pemuda ini, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, mukmin apa yang paling mulia? Lalu Nabi pun menjawab, qala ahsanuhum khuluqa, yaitu yang paling baik akhlaknya. Kemudian pemuda ini bertanya lagi, katanya, ayyul mu'minina afdal, atau akyas, mukmin yang mana yang paling pandai?
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum isti'dadan qabla an yanzila bih." Yaitu yang paling banyak mengingat kematian, yang paling bagus persiapannya sebelum kematian itu datang kepadanya. Ulaikal akyas, kata Nabi. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Kemudian dikisahkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri di hadapan para sahabatnya, dan beliau berkata, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirun, khisalun khamsun, ada 5 perkara. Kapan kelima perkara ini menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah dari kalian mendapatkannya." Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw qablahum." Kata beliau, tidaklah perzinahan itu merebak di satu kaum, melainkan akan turun kepada mereka satu penyakit, di mana penyakit itu tidak pernah terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Kemudian kata Nabi melanjutkan, "Walan taqasul mikyal wal mizan." Dan tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, illa ukhidu bis-sinin wa syiddatul mu'nah, melainkan mereka akan ditimpa dengan kekeringan dan hidup yang susah. Wa jawri sultan, dan penguasa yang zalim kepada mereka. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'al qutru minas sama', dan tidaklah mereka menahan dari membayarkan zakat mereka, melainkan langit akan ditahan dari menurunkan hujan. Kemudian Nabi mengatakan, "Walau lal bahaimu lam yumtaru." Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, hujan tidak akan turun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia sebagaimana yang dia sebutkan dalam Al-Quran, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Allah tinggikan derajat mereka, Allah kuasakan bumi ini untuk mereka kelola. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini dalam Al-Quran. Kata Allah Jalla wa Ala, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabb kalian berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku jadikan di muka bumi ini khalifah," yaitu orang yang mendiami bumi silih berganti generasi demi generasi. Itulah makna khalifah. Allah muliakan mereka. Dengan Allah Azza wa Jalla tundukkan berbagai macam alat untuk mereka pergunakan. Dalam Al-Quran kata Allah Jalla wa Ala, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila." Yang artinya sungguh kami telah muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari ciptaan kami yang lain dengan kelebihan yang banyak. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Al-insan,
Siapapun dia yang menyandang nama al-insan, dia pada asalnya mulia. Namun ketahuilah bahwa kemuliaan ini tidak terus-menerus ada pada mereka. Kemuliaan ini tergantung kepada 3 anugerah yang kapan seorang manusia memanfaatkannya, maka dia akan berada di atas kemuliaan itu hingga dia masuk ke daru karomatih, ke negeri kemuliaannya, itu surga Allah. Apa 3 anugerah tersebut? Yang pertama adalah penglihatan, kemudian pendengaran, dan hati. 3 perangkat yang dengannya seorang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzi khalaqakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan untuk kalian penglihatan, pendengaran, dan hati. Sedikit dari kalian yang bersyukur. Semua kita dikasih 3 anugerah. Akan tapi antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam mensyukurinya. Maka hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia tidak pandai dalam mensyukuri, mempergunakan 3 anugerah ini, maka hilanglah kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya itu. Hilang kemuliaan itu. Hilang sebesar tidak pandainya dia dalam manfaatkan. Bahkan hilang hingga hewan ternak lebih mulia daripada dia. Sampai ke dalam taraf yang paling ekstrim, di mana hewan ternak lebih mulia daripada mereka. Ketika manusia tidak lagi pandai menggunakan penglihatan, pendengaran, dan hati, yang pada asalnya dia bukan hanya untuk menangkap objek, baik objek penglihatan atau objek pendengaran, melainkan penglihatan yang diharapkan darinya dia mendapat manfaat, pendengaran yang disebut dengan sam'un tifa, pendengaran yang dia bisa mengambil darinya manfaat, kemudian dicerna dalam hati dan diwujudkan dalam keimanan yang berbuah kepada pengamalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu ayat pada surat yang kita semua hafal tentunya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian apa kata Allah? "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka yang paling dalam. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala katakan berkenaan dengan orang-orang yang tidak memanfaatkan 3 anugerah, tidak bisa mengambil pelajaran dari yang dia lihat, tidak bisa mengambil pelajaran dari yang dia dengar, tidak menumbuhkan keimanan di dalam dadanya, apalagi sampai berbuah kepada amal. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul khasirun." Yang artinya kata Allah, sungguh kami telah persiapkan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mereka punya hati namun mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat kami. Mereka punya penglihatan
namun mereka tidak gunakan untuk melihat kebenaran kemudian mengikuti ayat-ayat kami. Dan mereka punya pendengaran namun mereka tidak gunakan untuk mendengar dan mengambil manfaat dari ayat-ayat kami. Kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu bagaikan binatang ternak, turun derajatnya. Dari tadinya Allah bilang walaqad karramna. Sungguh kami telah memuliakan. Turun. Bal hum adhal. Bahkan mereka lebih tersesat daripada binatang ternak. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin dimuliakan Allah. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang kita sebutkan di atas, bagaimana Nabi SAW menyebutkan beberapa pelanggaran-pelanggaran, beberapa kezaliman-kezaliman yang berakhir kepada akibat di mana Allah tahan langit dari menurunkan hujan. Kemudian Allah bilang, kata Nabi SAW bilang, kata beliau alaihi salatu wassalam, laulal bahaimu lam yumtar. Kalau bukan karena ada hewan ternak, hujan gak turun. Jadi kadang Allah turunin hujan itu bukan buat kita, tapi karena ada hewan ternak. Itulah di saat hewan ternak lebih mulia daripada kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk melihat kembali kepada kondisi kita, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak ciptakan kita sia-sia. Allah ciptakan kita untuk mengerjakan perintah dan untuk meninggalkan larangan. Allah berfirman, ayahsabul insana yutraka sudah. Apakah manusia merasa bahwa kami akan meninggalkan mereka begitu saja? Dalam ayat yang lain kata Allah Azza wa Jalla, ahsiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka, manusia mengira bahwa ketika mereka mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji, yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang. Hadis sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka di antara karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita, Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya untuk ditaati dan menurunkan kitabnya untuk dijadikan pedoman. Allah berfirman dalam Al-Quran, rusulan mubasyirin wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang Allah Azza wa Jalla utus membawa kabar gembira dan peringatan agar tidak ada lagi bagi manusia setelah diutusnya rasul, setelah itu alasan. Maka dengan diutusnya rasul tidak ada bagi manusia satupun alasan yang diterima apabila dia tidak mengikuti jejak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hidayah bagi manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan kitab suci kita ini, yaitu agar dia dijadikan pedoman dalam kehidupan, dan tidaklah diutusnya Rasul melainkan untuk kita jadikan sebagai suri tauladan dan ditaati perintah dan juga larangannya. Kata Allah Jalla wa Ala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul pun melainkan agar dia ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ayuhan nas, penting bagi seorang untuk berhati-hati dari melakukan kezaliman, karena tidaklah satu musibah yang itu adalah musibah, namun sedikit
dari manusia menyadari bahwa itu adalah musibah, melainkan Allah turunkan disebabkan karena dosa-dosa anak Adam. Apakah disebabkan karena kelancangan mereka dalam melanggar agama Allah, atau dan ini yang paling banyak disebabkan karena kelalaian mereka, tidak mau taunya mereka terhadap aturan dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk berhati-hati dari berbagai macam kezaliman. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau berkata, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan yang berlipat-lipat nanti di hari kiamat. Kita waspadai 3 macam kezaliman. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyetarakan selain Allah dengan Allah pada salah satu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus lagi adalah dengan memberikan ibadah kepada selain Allah, sedangkan hanya Dia semata satu-satunya yang berhak diibadahi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyudz dzambi a'dzam?" Dosa apakah yang paling besar? Kemudian Nabi menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Yaitu kamu jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan padahal Dia semata yang menciptakan kalian. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum manusia akibat dosa-dosa mereka semua, tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala katakan dalam Al-Qur'an, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Kalau Allah ingin menghukum manusia akibat yang mereka lakukan dari dosa-dosa di muka bumi ini, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, maka Allah tidak akan sisakan satupun yang hidup di muka bumi ini. Akan tapi adanya orang yang hidup dengan kezaliman yang mereka lakukan, ini bukan berarti Allah Azza wa Jalla lalai akan mereka, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, melainkan Allah Azza wa Jalla menangguhkan hukuman bagi mereka dan juga sebagai rahmat agar orang-orang yang mau kembali segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yumli lidh-dhalim." Sesungguhnya Allah benar-benar menangguhkan orang-orang yang zalim, hatta idza akhadahu lam yuflithu, hingga ketika Allah menghukumnya maka Allah tidak lepas lagi. Kemudian Nabi membaca firman Allah Azza wa Jalla, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah." Dan demikianlah hukuman Rabbmu ketika Dia menghukum satu negeri diakibatkan kezaliman mereka. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya hukuman Allah amatlah keras. Yang kedua adalah zulmul abdi nafsah, kezaliman hamba kepada dirinya sendiri akibat tidak mau mempelajari agama Allah, hingga dia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Fatarakas salat, kemudian dia meninggalkan salat, atau melakukan yang Allah Azza wa Jalla haramkan seperti melihat yang diharamkan. Begitu juga minum yang diharamkan, makan yang diharamkan, mengambil yang diharamkan yang tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Yang ketiga adalah kezaliman seseorang kepada orang lain. Maka hati-hatilah seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan dunia dan juga akhiratnya untuk senantiasa menjaga dirinya agar jangan sampai dia menghadap Allah dan dia membawa dosa kezaliman sedikit pun. Kata Allah Jalla wa Ala dalam Al-Quran, "Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum," dan tertunduklah nanti di akhirat di hadapan Zat yang Maha hidup lagi menghidupkan. Wa qad khaba man hamala zulma. Sungguh telah merugi siapa saja yang memikul kezaliman. Sungguh telah merugi siapa saja yang memikul kezaliman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam diri kita semangat untuk belajar dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mengerti yang halal dan yang haram, mengerti hak Allah dan hak Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersemangat dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan kita wafat dalam keadaan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga-Nya kelak. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.